Yusuf, yang kini menjadi penguasa Mesir, memandang saudara-saudaranya dengan hati yang campur aduk. Ia masih mengasihi mereka, tetapi ia juga ingin tahu, apakah hati mereka telah berubah dari yang dulu pernah menjualnya. Maka Yusuf memerintahkan pelayannya, isilah karung-karung mereka dengan gandum sebanyak yang dapat mereka bawa, dan sembunyikan piala perakku ke dalam karung si bungsu, Benyamin. Perintah itu dilakukan tepat seperti yang Yusuf katakan. Tampaklah, Tuhan sedang menyiapkan ujian yang akan membuka hati semua orang yang terlibat. Pagi itu, saudara-saudara Yusuf berangkat dengan hati gembira. Mereka lega karena akhirnya Benyamin bisa kembali bersama mereka ke tanah Kanaan. Mereka merasa segalanya sudah baik kembali, bahwa badai masa lalu sudah berlalu. Namun Tuhan masih punya satu pekerjaan terakhir, yaitu menyelidiki hati mereka sampai ke dalam. Belum jauh mereka berjalan, tiba-tiba penjaga-penjaga Mesir menyusul mereka. Mereka berteriak, "Mengapa kamu membalas kebaikan dengan kejahatan? Piala Tuhan kami telah hilang." Saudara-saudara Yusuf terkejut. Mereka tak merasa mengambil apapun. Mereka bahkan berkata, "Jika piala itu ada pada salah satu dari kami, biarlah dia mati, dan kami semua akan menjadi budak tuanku." Satu persatu karung dibuka. Dimulai dari yang tertua hingga yang termuda. Ketegangan memenuhi udara, dan ketika karung Benyamin dibuka, semua mata terbelalak. Di dalamnya, tampaklah piala perak itu. Mereka tidak percaya. Benyamin menangis dan menggigil. Yehuda dan saudara-saudaranya terdiam, karena mereka tahu, Tuhan sedang mengingatkan masa lalu. Mereka semua merobek pakaian mereka sebagai tanda duka yang mendalam. Mereka tak tega meninggalkan Benyamin sendirian. Maka mereka semua kembali ke kota, membawa rasa bersalah, takut, dan malu. Terkadang Tuhan membawa kita kembali ke titik yang sama, bukan untuk menyiksa kita, tetapi untuk menyembuhkan luka yang dulu belum benar-benar pulih. Sesampainya di hadapan Yusuf, mereka semua bersujud sampai ke tanah. Mimpi Yusuf di masa muda kini digenapi. Namun Yusuf tidak bersukacita dalam kebanggaan, melainkan menatap mereka dengan mata yang hampir meneteskan air mata. Tuhan telah menepati firman-Nya, tetapi bukan untuk membalas dendam, melainkan untuk memulihkan keluarga yang dulu hancur oleh iri hati. Yusuf mendengarkan pembelaan Yehuda. Yehuda berbicara dengan hati yang tulus. "Benyamin tidak bersalah, ambillah aku sebagai gantinya." Kata-kata itu menembus hati Yusuf. Yang dulu tega menjualnya, kini rela mengorbankan diri demi saudaranya. Itulah tanda hati yang telah diubahkan. Yusuf menatap mereka satu persatu. Tangannya bergetar, dan air matanya hampir tumpah. Ia tahu, inilah saatnya Tuhan memulihkan semuanya. Kadang Tuhan mengizinkan ujian datang bukan untuk menghukum, melainkan untuk membuktikan bahwa kasih sejati selalu menang. Karena hanya hati yang telah diubahkan yang sanggup mengasihi tanpa pamrih, dan mengampuni tanpa syarat. Tuhan tidak mencari orang sempurna, tapi hati yang mau bertobat dan dipulihkan. Sebab dari hati yang remuk, Tuhan menumbuhkan kasih yang baru, dan menulis kisah pengampunan yang kekal.